nge-zoom sama nutritionist yang ngajarin aku tentang raw foodan. Itu ingredients utama yang dijual, karena dulu sebelumnya mereka juga bikin ayam tapi udah nggak produksi lagi. Dia juga mengatakan bahwa proporsi raw food itu nggak bisa sembarangan. Jadi ada yang namanya nutrition balance. Nasi carnivore welcome back to my YouTube channel dengan aku Nita. Buat kamu yang baru banget masuk ke channel ini, hai, kenalin nama aku Nita. Aku adalah makeup enthusiast dan juga cat lovers. Buat kamu yang suka banget sama konten berbau beauty, makeup, dan juga kucing, so make sure kamu subscribe ke channel ini, like, comment, and share video ini ke semua sosial media yang kamu punya. Dan jangan lupa follow aku di sosial media, di Instagram dan juga di TikTok yang ada di sini karena aku punya 2 account. And then let's keep on watching. Jadi aku itu dikirimin sama Mas Fadli Fuad. Ini sebuah raw food yang namanya carnivore. Bedanya apa sih raw food ini dengan raw food lainnya? Tentunya adalah dagingnya. Kalau beberapa orang itu menjual produk dagingnya itu adalah sapi, kemudian ayam, kemudian juga ada yang daging puyuh giling. Ini itu adalah daging rabbit alias kelinci. Yap, seperti yang kita tahu di Indonesia banyak banget yang namanya ternak kelinci. Memang sih kayaknya agak kasihan gitu ya sama ternak kelinci. Cuman memang ternyata hewan kelinci itu emang diternakin. Jadi memang bisa dikonsumsi baik untuk manusia maupun untuk hewan. Dan kenapa sih carnivore ini memilih rabbit sebagai ingredients utama yang dijual? Karena dulu sebelumnya mereka juga bikin ayam tapi udah nggak produksi lagi. Karena memang antara rabbit dengan ayam ya atau kelinci itu lebih ngaruh ketika kucing diberikan makanan dengan kandungan kelinci. Nah, sebelum lanjut ke review aku, kita akan lihat dulu kayak gimana kucing-kucing aku makan ini carnivore. Apakah mereka suka ataukah mereka biasa aja?
Ini tuh dingin ya guys ya, jadi aku megangnya tuh harus kayak gini. By the way, ini tuh sebenarnya dari Bandung. Jadi kalau kalian ada di Jabodetabek, itu kalian bisa menghubungi Catnivore-nya sendiri. Aku akan kasih nomornya di description box. Tapi kalau kalian area Jawa Timur kayak aku di Surabaya sendiri tuh udah ada yang jual ini, nyetok ini, yaitu dari Tilempaus Catri. So kalian juga bisa beli itu juga. Ini itu harganya dua kayak gini, itu 175, dimana 175 itu kamu dapat 1 kilo karena per packagingnya itu hanya 500 gram. Dan review aku ya, aku tuh udah pakai ini tuh kayak seminggu 2 minggu. Awalnya aku dikirimin tuh 10, sampai sekarang itu sisa 6 atau 5. Value dari rabbit itu sendiri sebenarnya adalah karena dia hypoallergenic, jadi tidak membuat kucing itu menjadi gatal-gatal. Bahkan untuk kucing yang punya alergi tertentu, untuk Catnivore sendiri ini tidak hanya sekedar meat ya, tapi dia tuh punya konsep BARF namanya, yaitu Biological Appropriate Raw Food. Jadi kalau kalian ingat ketika aku ngezoom sama nutrisionis yang ngajarin aku tentang raw foodan, itu dia juga mengatakan bahwa proporsi raw food itu nggak bisa sembarangan. Jadi ada yang namanya nutrition balance. Nah, si Catnivore ini itu juga mengikuti pendoman dari nutrition balance, yaitu 80% meat, 5% itu jeroan, 5% adalah tulang, kemudian 5% lagi itu bisa mikronutrien kayak vitamin, misalkan kamu mau masukin spirulina, kemudian 5%-nya lagi itu adalah serat. Jadi contohnya nih kalau di luar negeri, kalau kalian lihat raw feeder luar negeri itu bahkan bulu ayam itu dimasukkan untuk apa? Untuk menjadi serat di pencernaan si kucing. Karena memang sebenarnya sebagai karnivor, kucing itu bisa mencerna semua itu bisa, bahkan darah atau myoglobin. Penampakan myoglobin itu seperti darah, padahal dia itu tinggi dengan zat besi dan tinggi dengan protein yang high digestible. Aku tuh sempat nyobain gitu kan rabbitnya, itu teksturnya itu mousy banget, jadi teksturnya tuh hampir seperti daging ayam yang di blender atau digiling. Plus aku kerasa banget kalau di situ masih ada bonesnya, dan bonesnya pun juga kecil-kecil. Jadi ketika kita makan, kita sebagai manusia yang makan ya, itu kita kerasa kayak digigit udah kletak. Nah itu bagus banget buat kucing kita. Karena apa? Tulang itu dia tinggi dengan vitamin D dan juga kalsium. Nah kalau kalian sudah menyertakan tulang dalam makanannya dia, di raw foodnya dia, itu kalian nggak perlu nambah suplemen kayak kalsium, vitamin D. Untuk kucing kalian tuh nggak perlu. Kucing kalian tuh cuma tinggal perlu kalau kalian kepengen itu diodorkan sebentar, jadi dijemur bentar supaya vitamin D-nya itu lebih terasa di badan dia, lebih bisa diserap gitu loh. Karena vitamin D itu kan hanyalah tambahan, tapi dia itu akan terbooster kalau dia terkena matahari pagi. Nah, mataharinya itu juga tergantung dengan wilayah kalian. Ada juga wilayah-wilayah yang jam 9 tuh baru bagus mataharinya, jam 10 baru bagus mataharinya, jam 9 baru bagus matahari. Kalau di Indonesia sendiri, kalau untuk manusia itu aku dengar jam 10 pagi. Tapi kalau untuk hewan aku rasa tidak jam 10 pagi ya, mungkin lebih pagi daripada itu, mungkin sekitar jam 8. Karena kan tubuh kita tentunya berbeda ya dengan tubuh kucing ya. Kalian juga kalau mau membuktikan, memproof gitu ya, kandungan daging kelinci itu apa aja sih manfaatnya. Jadi kalau yang dari aku baca itu banyak banget manfaatnya, selain dari dia anti alergi ya kalau untuk kucing ya. Nah, dia itu juga punya lemak yang tidak terlalu tinggi. Jadi makan sebanyak apapun, meskipun disarankan tetap 3% ya. 3% itu untuk harian per berat badan. Jadi kalau misalkan berat badannya 5 kilo ya, berarti 5000 mg. Nah, 3%-nya berarti 150 gram. Nah, 150 gram itu kamu bisa bagi 3 gitu ya. Pagi 50 gram, siang 50 gram, dan malam 50 gram. Jadi gak harus satu kali makan 150 gram. Karena 150 gram itu kalau dari sendok ya, sendok biasa, sendok makan kita itu kira-kira sekitar 4-5 gunung sendok makan. Itu adalah 150 gram. Ini untuk raw food ya, jadi beda dengan dry food ya. Jadi ketika kalian menimbang 150 gram dry food, tentunya berbeda dengan 150 gram raw food. Karena kan ketebalannya, teksturnya itu juga akan mempengaruhi berat masing-masing. Kelinci ini adalah sumber kalium dan juga potasium yang baik buat kucing. Nah, kalium sama potasium itu fungsinya apa sih? Fungsinya adalah untuk jantung. Kedua kandungan ini sangat bermanfaat untuk kesehatan jantung, dan dia juga mengurangi kadar natrium dari darah.
yang bisa membuat kolesterol kita menjadi lebih tinggi, karena itu bisa menyebabkan sakit jantung. Tapi yang paling penting adalah karena dari rabbit ini proteinnya itu kualitasnya lebih tinggi dibandingkan protein dari ayam. Itulah kenapa harganya juga cukup mahal ya. Makanan ini itu bisa dijadikan penyembuh ya, maintenance gitu ya, di sela-sela kita mungkin masih mengkonsumsi ayam. Kalau aku dengar dari nutrisionisku, itu sebenarnya kita tidak boleh menggunakan satu jenis protein itu dalam kurun waktu 6 bulan. Jadi harus diselang-seling. Jadi kalau misalkan kalian mau mengkonsumsi rabbit ini ya, itu kalian bisa konsumsi tiap hari, tapi juga dicampur dengan raw food ayam atau raw food beef. Jadi mereka tuh punya sumber protein yang berbeda-beda dari hewan-hewan yang berbeda. Nah, itu membuat protein yang ada dalam tubuh kucing kita itu lebih kompleks. Tentunya makronutrien dan mikronutrien yang diserap oleh kucing kita itu juga lebih sempurna karena terdiri dari protein dari sumber yang berbeda. Kalian udah lihat belum video aku dengan nutrisionis yang panjang banget, kisaran 30 menit? Jangan lupa komen di situ. Kalau ada yang pengen kalian tanyakan, aku akan bikin part 2-nya dengan nutrisionis aku supaya kalian bisa belajar lebih banyak lagi terkait raw food. Karena di sini aku pengen ngasih tahu ke teman-teman bahwa jangan takut ngasih kucingnya makan raw food, meskipun dengan memberi makan raw food itu banyak banget TNC yang harus kita lakukan. Seperti menjaga kebersihan tangan, menjaga kebersihan tools, kemudian juga alat-alatnya apa aja yang digunakan, meskipun gak ribet, tapi setidaknya kita belajar lebih dulu. Aku juga mendapatkan ilmu baru dari Mas Fadli Fuad, yang mana beliau itu adalah juri dari cat show yang ada di Indonesia. Pokoknya kalau kalian lihat cat show yang ada di Indonesia, pasti ada nama Fadli Fuad di situ sebagai juri. Nah, karena dia udah berkecimpung di dunia perkucingan ini, tentunya lebih dari kita, lebih dari aku, tentunya aku percaya dengan apa yang dia bicarakan terkait raw food, karena memang kucing itu adalah obligate carnivore. Nah, maka dari itu aku pengen bilang ke teman-teman semuanya bahwa kita itu kalau mempelajari nutrisi atau apapun yang terkait dengan hewan kita, terutama kalau kita punyanya cuma kucing doang, itu belajarlah dari manapun ya, dari breeder, dari para rescuer, dari vet ya. Jadi semua informasi itu harus kita serap baik-baik, karena informasi A, B, dan C itu tentunya berbeda-beda. Nah, itu kita bisa satukan dengan logika kita sendiri dari cara kita menggali informasi dan bagaimana kita menyerap informasi tersebut untuk menemukan satu benang merah yang masuk akal. So, jadilah orang dengan gelas setengah penuh, jangan full, karena kalau terlalu full nggak akan bisa diisi dengan ilmu baru. So, kalau gitu itu adalah review aku terkait carnivore. See you on the next video. Bye-bye. When you press me, your our world where roses bloom. When you speak, angels sing from above. Everyday words seem turning into love songs.